Ketika menyatakan hadis Nabi adalah wahyu, maka harus kita yakini seluruh ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah kebenaran. Dan dalilnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikra. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki ketika menafsirkan kata adz-dzikra ay Al-Qur'an wa sunnah. Yang dimaksudkan dengan az-zikr di ayat tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan kata anzalna, kami turunkan, artinya wahyu. Yang diturunkan bukan hanya Al-Quran, tapi juga Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Allah telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran dan Al-Hikmah. Qala al-mufassirun, ulama-ulama ahli tafsir Al-Quran semisal Al-Imam Abi Ja'far At-Tabari yang dilahirkan pada tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah, ketika menafsirkan Al-Hikmah ay as-sunnah. Al-Hikmah yang dimaksud adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para fuqaha biasa menyebut dengan as-sunnah. Para muhaddithun biasa menyebutkan dengan al-hadith. Tapi sama maknanya. Di firman yang lainnya Allah tegaskan bahwa hadis Nabi adalah wahyu di surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya juga Allah taala berfirman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Bahwa hal tersebut telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu penciptamu daripada al-hikmah. Ini ayat lebih jelas lagi. Dikatakan al-hikmah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil hadis di antaranya yang menunjukkan bahwa hadis Nabi adalah wahyu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah yang dilahirkan tahun 213 Hijriah, wafat 276 Hijriah. Di dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis, ada sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatat hadis atau menulis seluruh ucapan Nabi di saat Nabi dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan marah. "Aktubu minkal haditha 'indal ghadab war ridha," kata beliau. "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencatat hadismu? Aku tulis hadismu di saat engkau marah dan di saat engkau dalam keadaan senang." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Uktub, silakan tulislah. Fa walladzi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haqqun." Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari lisanku terkecuali semuanya adalah hakun, kebenaran. Ini hadis menunjukkan bahwa seluruh ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untanya Nabi ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, penduduk Madinah semuanya berlomba-lomba mengundang Nabi untuk tinggal di rumah mereka.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, da'auha fa innaha ma'murah. Tinggalkan untaku ini, dia yang memilih di mana saya tinggal, kata Nabi. Karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untanya Nabi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala memilih lokasi tempat tinggalnya Nabi di kota Madinatul Munawwarah. Akhirnya sampai di tempat atau di rumahnya sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah Nabi tinggal pertama kali di kota Madinatul Munawwarah. Dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hisham di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Bahkan Imam Bukhari yang kita baca kitabnya di Muhajirin ini, bab paling awal kitab Sahihul Bukhari itu namanya Kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Al-Imamul Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, seakan-akan ingin menyatakan kepada kita, saya letakkan bab paling awal dari kitab Sahihul Bukhari, bab permulaan wahyu, untuk mengingatkan kepada kita yang membaca kitab Sahihul Bukhari bahwa seluruh hadis di dalam kitab Sahihul Bukhari adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau letakkan bab paling awal, bab tentang wahyu di dalam Sahihul Bukhari. Yang kedua, apa itu hadis? Tadi yang pertama kita bahas bahwa hadis itu adalah wahyu dari Allah. Sekarang kita bahas bagian kedua. Apa makna hadis secara bahasa dan secara istilah, lugatan wa istilah, secara etimologi dan terminologi. Ada seorang pakar bahasa Arab dunia bernama Ibnu Manzur, menulis kitab kamus bahasa Arab terlengkap, salah satu yang terlengkap, berjudul Lisanul Arab. Di situ beliau jelaskan makna hadis secara bahasa adalah al-jadidur minal asya, naqidul qadim. Yang baru dari segala sesuatu namanya hadis. Lawan daripada sesuatu yang lama. Itu secara bahasa hadis, artinya baru. Adapun wastilah secara terminologi atau secara istilah, makna hadis itu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin khalqiyyin aw khuluqiyyin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau atau perbuatan beliau atau ketetapan beliau atau sifat fisik beliau ataupun akhlak beliau, itu makna hadis secara istilah. Maka dari istilah ini kita bisa simpulkan ada hadis namanya al-hadis al-qauli, hadis ucapan Nabi. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita bahasakan, disabdakan oleh Nabi, itu disebut dengan al-hadis al-qauli. Contoh, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihaihima, di dalam kedua kitab sahih mereka, Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Ini contoh hadis qauli, semua amalan tergantung niat. Hadis yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kategori hadis qauli, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini contoh-contoh al-hadithul qauli. Contoh lainnya al-hadithul qauli diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Ada seorang laki-laki bersin di samping Nabi. Kemudian Nabi membacakan doa kepada lelaki tersebut. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu.
Ya karena sunnahnya orang yang bersin membaca alhamdulillah. Kemudian yang mendengar bacaan alhamdulillah tersebut, dia harus mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dia bersin kedua kali, Nabi membaca doa yang sama. Ketika bersin 3 kali, Nabi tidak membacakan doa kepadanya. Nabi mengatakan ar-rajulu mazkum. Ini laki-laki kena penyakit flu. Nah, ini contoh hadis qauli di mana Nabi sabdakan hadis tersebut. Yang kedua disebut dengan al-hadithul fi'li. Hadis fi'li adalah perbuatan Nabi. Apa yang Nabi lakukan kemudian disaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian diriwayatkan, disebut dengan al-hadithul fi'li. Contoh hadis al-hadithul fi'li, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kemudian Nabi praktekkan cara salat satu persatu, mulai dari takbiratul ihram sampai tasyahud akhir, dan disaksikan oleh sahabat dan diriwayatkan turun-temurun dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Nah, itu disebut al-hadits al-fi'li. Contoh lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, dalam kitabnya Ghayatul Ma'mul. Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku cara berhaji kalian. Kemudian Nabi contohkan cara berhaji dari awal sampai akhir, dan sahabat menyaksikan itu dan mengamalkan itu. Nah, inilah disebut dengan al-hadithul fi'li. Riwayat yang lain dikeluarkan oleh Ibnu Hibban yang lahir pada tahun 270 Hijriah, wafat 354 Hijriah, di dalam sahihnya Abu Hurairah menjadi saksi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan seumur hidup, dan sahabat-sahabat lainnya tidak pernah mereka dapati Nabi mengkritik makanan. Abu Hurairah mengatakan, "Ma'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inishtahahu akalah wa in lam yastahihi tarakah." Tidak pernah Nabi Muhammad SAW mencela makanan sama sekali. Seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Jika ada makanan yang beliau selera dengan makanan tersebut, beliau makan. Tapi kalau beliau tidak berselera dengan makanan tersebut, beliau tidak mengkritik, beliau tidak mencela makanan tersebut, cukup beliau tinggalkan. Karena beliau tahu bahwa makanan seenak apapun atau sekecil apapun itu semua pemberian dari Allah yang Maha Besar. Ini contoh namanya al-hadits al-fi'li. Contoh yang ketiga atau bagian hadis yang ketiga, al-haditsu takriri. Hadis takriri artinya ketetapan Nabi. Nabi tidak bersabda dan Nabi tidak melakukan sesuatu, tapi Nabi melakukan isyarat, diam. Diam ketika ada yang melakukan sesuatu di hadapan Nabi, atau ada informasi yang sampai kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan perbuatan itu, dan juga Nabi tidak membenarkan perbuatan itu, namun Nabi hanya isyarat dengan diam. Itu namanya al-haditsu at-takriri. Contoh al-haditsu at-takriri disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, di antaranya hadis Sahihul Bukhari. Ada riwayat Sayyiduna Khalid ibn Walid, beliau makan biawak panggang. Kata Imam Syihab bin Az-Zuhri, biawaknya biawak panggang waktu itu. Ternyata Nabi tidak memakan. Ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini biawak." Akhirnya Nabi tidak jadi makan. Khalid bin Walid menyaksikan Nabi tidak mau memakan biawak panggang tersebut, maka beliau berpikir mungkin ini haram. Langsung bertanya kepada Nabi, "Aharamun huwa?" Ya Rasulullah, apakah daging biawak panggang ini haram? Kata Nabi, "La, tidak. Walakinnahu laisa bi'ardi kauni fa'ajidu nafsi a'afu minhu." Akan tetapi makanan seperti ini tidak ada di kampungku, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi tidak mencela. Nabi tidak mau makan, tapi Nabi tidak mencela makanan tersebut. Nabi katakan, makanan ini tidak ada di kampungku, aku tidak biasa makan makanan seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini contoh al-hadis takriri. Setelah itu Khalid bin Walid makan dan Nabi hanya menyaksikan tanpa mengingkari. Nah, inilah yang namanya al-hadis at-takriri, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya contoh al-hadis at-takriri, dikeluarkan hadis ini oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah di dalam sunannya. Jadi sekelompok sahabat pergi jihad fi sabilillah. Mereka kehabisan makanan sampai di pinggir pantai lihat ada bangkai ikan paus. Sebagian lainnya mengatakan ini adalah bangkai haram untuk dikonsumsi. Tapi sebagian sahabat mengatakan tidak, ini halal. Maka yang halal mereka makan. Yang menganggap itu adalah bangkai yang haram, mereka tidak memakannya. Pulang ke kota Madinatul Munawwarah, kejadian ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Ketika disampaikan pertama kali, Nabi tidak mengatakan haram dan Nabi juga tidak mengatakan halal. Nah, itu isyarat takriri. Isyarat hadis takriri. Setelahnya daripada ketetapan tersebut, berarti ini tahu status hukumnya bukan haram, karena Nabi tidak mengharamkan ketika ada yang menyampaikan kepada Nabi. Nabi juga tidak menyatakan halal pada awal informasi itu sampai ke telinga Nabi. Tapi setelahnya Nabi kuatkan dengan hadis kauli, dengan sabda Nabi. Apa jawaban Nabi? Huwa rizqun. Itu adalah rizki dari Allah. Akhrajahullahu lakum, yang Allah keluarkan untuk kalian. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut'imuna, apakah masih ada sisa dagingnya, kata Nabi Muhammad SAW, untuk kalian berikan makan kepada kami. Ternyata ada sisa, diberikan kepada Nabi, Nabi mengkonsumsi. Nah, ini contoh-contoh al-hadis at-takriri. Tapi ada juga masuk hadis kauli dan juga al-hadis fi'li, karena Nabi bersabda setelah itu, dan setelah itu juga Nabi melakukan perbuatan, yaitu mengkonsumsi daripada ikan tersebut. Berarti ikan paus itu hukumnya halal. Ikan paus hukumnya halal, tidak haram. Contoh lainnya al-hadis at-takriri. Sahabat-sahabat Nabi diperintahkan, ini diriwayatkan oleh Abul Qasim As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawd Al-Unf, ditugaskan pergi jihad memerangi orang Bani Quraidah yang ada di kota Madinah. Nabi berikan wasiat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan seorang pun dari kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Maka sahabat ini pun pergi. Ternyata di tengah jalan sudah masuk waktu asar. Sebagian sahabat mengatakan ini sudah masuk waktu asar, kita sholat. Karena ada hadis Nabi mengatakan ahabbul a'mali illallahi as-sholatu liwaqtiha. Amal ibadah yang paling Allah cinta sholat pada waktunya. Maka sebagian sholat, yang sebagian tidak mau sholat asar. Kenapa? Karena mereka taat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah Allah untuk taat kepada Nabi. Ati'ullah wa ati'u rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Ini firman menegaskan siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Jadi dilematis. Tapi yang satu beristihad, ini namanya istihad. Sudah masuk sholat asar, Nabi perintahkan kita sholat pada waktunya. Ya sholat kelompok ini. Kelompok kedua, enggak, Nabi melarang kita sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Sedangkan mereka belum sampai di Bani Quraidah. Setelah itu selesai dari Bani Quraidah, mereka sampai dan kembali menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabarkan kejadian tersebut. Ada sebagian kelompok sahabat sholat karena sudah masuk waktu sholat asar, tapi sebagian kelompok sahabat tidak sholat asar. Nah, mereka sholatnya nanti karena taat kepada wasiat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak menyalahkan dua-duanya. Dua-duanya benar. Nah, ini artinya apa? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid
mazhab, lintas mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Seandainya terjadi perbedaan, itu di dalam syariat mereka benar. Justru ketika kita membuat pendapat sendiri, itu yang salah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, kedua-duanya itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh al-hadis at-takriri. Berikutnya, setelah tadi al-hadis qauli, al-hadis fi'li, al-hadis takriri, maka yang keempat wasfun khalqiyun wa wasfun khuluqiyun. Hadis itu membahas sifat fisiknya Nabi. Ulama-ulama hadis menyebut dengan asy-syama'il. Asy-syama'il sifat-sifatnya Rasul, baik secara fisik ataupun akhlak atau perangai. Nah, fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh para sahabat seperti Anas bin Malik. Ini riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Anas bin Malik ketika bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma masastu harira qattu wala dibaja aliyan min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala samamtu rihan qattu wala arakan atyab min rihil arakin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tangannya Nabi lebih lembut dari sutra. Dan saya tidak pernah mencium aroma parfum yang lebih wangi dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedang membahas apa? Membahas ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam bidang ilmu hadis. Namanya hadis syama'il, yang membahas fisik dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah juga membuat satu pernyataan ketika melihat fisik indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah di dalam sunannya. Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana syamsa tajri fi wajhihi fa idza dhahika yatala'u wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Bagaikan matahari bersinar di wajahnya Nabi. Apabila beliau tersenyum, maka mengeluarkan sinaran cahaya, dan wajahnya bagaikan rembulan yang sangat terang. Ini menggambarkan begitu indahnya fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syama'il juga membahas tentang akhlaknya Nabi. Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Ini membahas akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau dilahirkan tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Su'ilat Aisyah, istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah, pernah ditanya, bagaimana sih an khuluqin Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ia mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah terjemahan dari Al-Quran. Nah, ini dua ilmu ini membahas Asy-Syama'il ini terbagi dua, membahas fisik dan akhlak. Kesimpulannya digambarkan oleh Imam Busiri di dalam burdahnya, juga di dalam Maulid Ad-Dibai. Maulid Ad-Dibai, di situ Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengsifati Nabi dengan akhlak pemaaf. Nabi kalau masalah pribadi Nabi maafkan, tapi kalau menyangkut dengan agama, beliau orang pertama yang akan marah. Itu akhlak yang mulia. Jadi kalau tidak pernah marah juga tidak baik. Artinya marah di dalam kebenaran, marah di dalam kebaikan, marah di dalam membela agama. Itu adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di dalam Maulid beliau, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi.
Wa idza dhiyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Kalau pribadi beliau maafkan jika masalah pribadi, tapi jika hukum Allah dilanggar maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fisiknya Nabi dan akhlaknya Nabi. Jadi kalau kita ingin lebih dekat dengan Nabi, baca kitab-kitab syama'il. Di situ membahas fisiknya Nabi dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri seakan-akan menyimpulkan secara fisik dan akhlaknya Nabi. Di dalam burdahnya beliau mengatakan fa huwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahan syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Sungguh telah sempurna fisiknya Nabi dan akhlaknya Nabi. Kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi kekasihnya. Beliau diciptakan terbebas dari segala kekurangan. Esensi keindahan semuanya terhimpun di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keindahan ini tidak akan Allah bagikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Itu indah sekali maulidnya itu, maulid burdah. Karena mereka membuat puisi-puisi pujian kepada Nabi itu bukan hanya sekedar dengan tulisan dan lisan saja, tapi benar-benar mereka dasari dengan mahabbah, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ahammiyatul hadis, urgensitas hadis Nabi di dalam Islam. Hadis punya peran yang sangat terpenting adalah menjelaskan Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa kita pahami terkecuali harus ada penjelasan. Nah, fungsi hadis yang paling utama ia menjelaskan isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim." Kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Quran untuk engkau jelaskan kepada mereka dari wahyu yang telah diturunkan. Jadi fungsi hadis di antaranya yang paling utama yaitu taudih. Taudih itu apa? Menjelaskan. Salat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala hanya menyatakan aqimis sholata, dirikanlah salat. Tapi kaifiyahnya, tata cara solat tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan di mana? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fungsi hadis adalah takhsisul am. Ayat-ayat yang sifatnya umum dikhususkan oleh hadis. Kemudian fungsi hadis lainnya taqyidul mutlaq. Ayat-ayat yang sifatnya absolut dibatasi oleh hadis. Dan juga ada fungsi hadis yang sangat utama di antaranya hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam hadis. Jadi ada hukum-hukum yang di dalam Al-Quran Allah tidak firmankan, tapi hukum tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah menggunakan sutra bagi laki-laki, pakaian sutra bagi laki-laki. Itu dalam Al-Quran 30 juz tidak ada hukum itu. Tidak ada. Adanya di mana? Adanya di hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, "Man labisal harira fid dunya lan yalbasahu fil jannah." Siapa laki-laki, siapa di sini takhsis lidzakar, dikhususkan kepada laki-laki. Siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di surga. Hukum pakaian sutra ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya juga laki-laki menggunakan cincin emas atau perhiasan emas. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan hukum tersebut. Namun dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peran hadis itu sangat penting di dalam Islam. Dulu masa-masa awal Islam, mungkin abad kedua, abad ketiga, itu muncul kelompok namanya Inkarus Sunnah. Kelompok yang mengingkari sunnah, hanya berpegang dengan Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i salah satu tokoh yang melawan mereka, bahwa cara mereka hanya memegang Al-Quran sebagai referensi pegangan hukum, itu tidak akan mungkin bisa terlaksana syariat Islam secara utuh.
Kenapa? Karena penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya ringkas, bahkan perlu penjelasan tambahan di dalam hadis Nabi Muhammad. Julukan yang diberikan kepada Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah, seorang yang membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hal yang sangat penting di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai penjelas di dalam Al-Qur'an. Yang keempat, istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ini, saudara-saudara sekalian, dia terbagi menjadi dua bagian. Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah itu membahas matan hadis. Matan hadis huwa nafsul hadis. Matan hadis adalah isi dari hadis tersebut. Isi dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh ulama, dibahas isinya, dikaji oleh para ulama. Inilah yang disebut dengan ilmu hadis riwayah. Yang kedua namanya ilmu hadis dirayah. Yang mereka bahas bukan isi hadisnya Nabi, tapi yang mereka bahas sanad-sanad periwayat daripada hadis Nabi Muhammad. Metodologi penerimaan hadis Nabi Muhammad, kemudian para rawi, sanadnya, dan juga istilah-istilah yang digunakan di dalam ilmu hadis, itu namanya ilmu hadis dirayah. Di antara ulama yang pertama kali menyusun dan membukukan kitab yang membahas tentang ilmu hadis dirayah atau disebut dengan ilmu usulil hadis adalah Imam Al-Ghadi Roma Hurmuzi. Beliau ulama kelahiran tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 360 Hijriah. Kitab pertama yang membahas dengan usulil hadis atau ilmu hadis dirayah atau disebut dengan mustalahul hadis, itu adalah kitab beliau berjudul Al-Muhaddithul Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Kemudian hadis Nabi dikumpulkan di masa siapa? Di masa khilafah Umar ibn Abdul Aziz. Tepatnya beliau berkuasa pada tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Beliau yang berinisiatif untuk ulama-ulama ahli hadis mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan dikodifikasi dan dibukukan menjadi sebuah kitab. Ditulislah surat kepada seluruh ulama, uktub wa fir riwayah unzur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Lihatlah hadis Nabi. Kalau kalian sudah lihat dan dapati hadis Nabi, tulislah hadis tersebut. Karena saya khawatir, fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Nanti ilmu ini akan punah dan ulama-ulama akan meninggal. Kalau ulama-ulama meninggal membawa hafalan hadis tidak sempat ditulis, maka akan hilang itu hadis tersebut. Maka mulailah para ulama-ulama besar di zaman tersebut, mereka berlomba-lomba mencatat hadis Nabi dan membukukan menjadi sebuah kitab. Inilah awal mula sejarah ilmu hadis riwayah. Orang pertama yang membukukan hadis bernama Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Beliau wafat pada tahun 125 Hijriah. Lahir ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan lahir 48 Hijriah, sebagian mengatakan lahir 49 Hijriah, sebagian mengatakan lahir 50 Hijriah. Beliau orang pertama yang membukukan hadis menjadi sebuah kitab, tapi mafqud, kitabnya hilang sehingga tidak sampai kepada kita. Di Madinah ada dua tokoh besar yang juga mencatat hadis, Al-Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dan juga Abu Bakar bin Hazm. Kedua-duanya membukukan hadis. Namun Abu Bakar bin Hazm mafqud, hilang, punah, tidak sampai kepada kita. Tapi Imam Malik, beliau punya kitab hadis Al-Muwatta, alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Makanya biasanya populer bahwa kitab hadis pertama adalah Al-Muwatta, karena yang masih eksis sampai sekarang kitab beliau. Di Syam ada ulama bernama Al-Imam Auza'i juga menulis hadis Nabi dan dibukukan menjadi kitab.
Kemudian di Makkah ada Ibnu Jurayj, di Irak ada Sufyan Ats-Tsauri. Jadi mereka mulai menulis hadis Nabi dan membukukan menjadi kitab. Nah, ini cikal bakal awal mula munculnya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah. Definisi-definisi atau ta'rifat mengenai ilmu hadis, ulama-ulamanya itu diberikan titel yang berbeda. Kalau yang menguasai ilmu hadis riwayah dan dirayah disebut dengan al-muhaddits. Disebut dengan al-muhaddits. Jadi tidak sembarangan orang diberikan gelar al-muhaddits. Zaman sekarang ini gelar-gelar kehormatan agama ini terlalu murah. Gampang menyebut ini ulama, ini kiai, ini syekh, ini muhaddits, ini faqih, terlalu murah. Karena ini gelar-gelar kalau kita pelajari sangat sulit. Muhaddits itu harus menguasai secara totalitas dua ilmu. Ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Itu dirayah saja kita harus tahu tuh masing-masing nama para periwayat. Satu persatu harus tahu. Dia harus tahu metodologi pengambilan dan penerimaan hadis. Dia harus tahu ilmu yang berkaitan dengan matan hadis dan seterusnya. Tidak mudah. Itu dinamakan al-muhaddits. Huwa al-mutahammilu lil hadis al-mu'tani bihi riwayatan wa dirayatan. Muhaddits itu orang yang menguasai ilmu hadis dan memiliki kemampuan penguasaan ilmu hadis riwayah dan dirayah, disebut dengan al-muhaddits. Ada istilah kedua disebut dengan al-musnid, seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Al-musnid, musnidud dunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga al-musnid. Jadi al-musnid huwa man yarwil haditha bi isnadi. Ketika menyampaikan hadis Nabi disebutkan juga bukan hanya isi hadis Nabi, tapi rantaian para periwayat, sanad-sanad itu disebutkan satu persatu. Itu disebut dengan al-musnid. Nah, ciri-ciri mereka, ciri-ciri al-musnid, kalau menyampaikan hadis mereka sebut hadis ini saya dapat dari guru saya. Guru saya dapat dari gurunya. Gurunya guru saya dapat dari gurunya lagi. Disebutkan namanya satu persatu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain tidak ada. Nabi Isa enggak ada sanad. Ucapan Nabi Isa sanadnya tidak ada. Ucapan Nabi Musa sanadnya tidak ada. Semua para nabi ucapannya itu tidak bersanad. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh ucapan beliau bersanad. Ini mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gelar lainnya disebut dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz itu man hafiza mi'ata alfi haditsin matnan wa isnada. Orang yang minimal telah menghafal 100.000 hadis, isi hadis dengan rantaian sanad, itu disebut dengan al-hafiz. Istilah berikutnya al-hakim, man ahata bi sunnah wa lam yufti illa yasirah. Kalau al-hakim istilahnya adalah orang yang menguasai sunnah Nabi secara keseluruhan, khususnya hadis-hadis hukum. Namun dia tidak mengeluarkan fatwa kecuali hanya sedikit. Seperti siapa? Imam Al-Hakim. Al-Hakim itu gelar hadisnya, bukan namanya. Al-Hakim itu gelar hadisnya. Ada juga istilah namanya Al-Hujjah. Al-Hujjah lebih tinggi dari Al-Hakim. Al-Hujjah lebih tinggi dari Al-Hakim. Al-Hujjah itu man ahata bi 300 haditsin. Orang yang menguasai 300.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan al-hujjah. Kitab-kitab yang menjadi rujukan kita kenal dengan kitab induk hadis atau disebut al-kutubu as-sittah. Kitab induk yang 6. Sesuai urutan yang paling sahih, urutan yang paling sahih. Yang pertama Sahihul Bukhari. Disusul oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, lahir pada tahun 194 Hijriah, wafat pada tahun 256 Hijriah. Beliau lahir di Bukhara di Uzbekistan.
jadi orang Uzbekistan. Yang kedua, Sahihu Muslim disusun oleh Imam Muslim yang dilahirkan tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Beliau adalah orang Naisabur. Orang Naisabur. Naisabur itu masuk negara Iran zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, yang paling sahih yang ketiga, Sunan An-Nasa'i. Itu yang paling sahih yang ketiga. Disusun oleh Al-Imam An-Nasa'i. Lahir pada tahun 215 Hijriah. Wafat pada tahun 303 Hijriah. Yang keempat, Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud dengan Sunan Tirmidzi hampir sama. Sebagian ulama mengatakan beda tipis saja. Ya, tapi Sunan Abi Daud yang populer dikatakan lebih sahih dari Sunan Tirmizi. Sunan Abi Daud disusun oleh Al-Imam Sulaiman bin As'as As-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, wafat pada tahun 275 Hijriah. Di Sijistan, di Afghanistan. Yang kelima, Sunan At-Tirmidzi. Sunan Tirmidzi ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di kota Termes beliau dilahirkan. Termes masuk wilayah Uzbekistan. Beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah. Kemudian yang sahih yang paling terakhir dari Kutubus Sittah ini, yang keenam ini memang terjadi khilaf. Tapi yang populer ini Sunan Ibn Majah. Beliau adalah orang yang dilahirkan di Persia, di Iran. Dilahirkan pada tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah wafat. Lahir 209 Hijriah, wafat pada tahun 273 Hijriah. Inilah urutan-urutan daripada Al-Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang kita bahas, bahwa ulama-ulama hadis ini mereka memiliki derajat yang istimewa. Jadi jangan pernah kita meremehkan kitab-kitab hadis ya. Ini sekali lagi saya ingatkan. Nanti bisa bahaya, bisa kalau orang Ternate bilang kualat. Kualat. Jadi semua kitab hadis Nabi jangan kita remehkan. Termasuk kitab yang memang banyak dikritik. Fadailul A'mal. Kitabnya Jama'atut Tabligh. Jangan diremehkan kitab seperti itu. Bahaya. Kita gak kenal yang ngarang siapa ini. Ini yang ngarang ini seorang wali dan seorang muhaddis. Seorang sufi. Bernama Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau ini ahli hadis. Kita pelajari kitab-kitabnya, makanya kita faham. Jangan sembarangan. Ya, kitab Fadailul A'mal atau Fadilah Amal. Dari judulnya itu sudah menunjukkan beliau orang yang sangat faham akan ilmu hadis. Dari judulnya itu menunjukkan beliau adalah orang yang faham akan ilmu hadis. Memang di dalam riset dan penelitian di dalamnya ada hadis-hadis lemah. Ada hadis-hadis yang tidak terdata. Tapi diawali dengan hadis-hadis yang kuat. Hadis-hadis dhaif hanya pendukung. Dan ini bukan hanya beliau yang menulis kitab semacam ini. Ulama-ulama sebelumnya banyak. Semisal Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin, kemudian ditakhrij oleh Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, berjudul Minhajul Qasidin. Di dalam kitab Minhajul Qasidin banyak Ibnu Zawzi Al-Baghdadi mengkritisi hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Tapi itu kan hasil penelitian satu ulama, sifatnya subjektif, tidak mutlak. Namun di awal-awal penjelasan satu bab itu beliau kemukakan Al-Quran. Al-Quran itu pasti sahih. Kemudian hadis-hadis sahih, hadis hasan, di bawahnya ditambah saja targhib, motivasi biar kita lebih semangat beramal. Dipakai hadis-hadis dhaif itu tidak ada masalah menurut para ulama-ulama muhadditsun, mayoritas dari mereka.
At-Targhib wa Tarhib. Ada kitab judulnya At-Targhib wa Tarhib, karya Imam Al-Munziri. Demikian dalam kitab At-Targhib wa Tarhib banyak hadis lemah. Banyak. Tapi mereka pakar hadis, paham sistematika di dalam menulis kitab-kitab hadis. Diawali dengan hadis-hadis yang sahih, kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis yang lemah. Selama tidak digunakan hadis lemah sebagai referensi hukum dan juga masalah-masalah akidah, maka selebihnya itu mayoritas muhadditsun memperbolehkan hal itu. Seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Hajar Asqalani, seperti Al-Imam Ibnu Salah yang menulis kitab Muqaddimah. Jadi kitab Fadailul A'mal itu kitab yang baik, kitab yang bagus, ditulis seorang wali, seorang ahli hadis yang berasal dari India. Beliau kalau tidak salah keponakan dari pendiri Jama'atut Tabligh bernama Syekh Muhammad Ilyas, keponakannya. Kalau anaknya Syekh Muhammad Ilyas namanya Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau yang menulis kitab Hayatus Sahabah. Dan ini ulama yang menulis Fadailul A'mal, ya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, bukan ulama-ulama sembarangan. Ini seorang wali. Beliau menulis satu kitab berjudul Hajjatul Wada'. Berjudul Hajjatul Wada'. Haji perpisahan Nabi Muhammad. Jadi dalam sejarah kan ditulis Nabi melaksanakan haji terakhir. Kemudian ada khutbahnya namanya Khutbatul Wada'. Hajinya namanya Hajjatul Wada'. Wada' artinya apa? Perpisahan. Beliau menulis kitab tersebut hanya membahas tentang Hajjatul Wada'. Satu hari saja bisa jadi kitab beliau tulis. Satu hari, satu malam ditulis satu kitab. Beliau menjelaskan riwayat dari Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad yang dilahirkan pada tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Ada bab tentang Hajjatul Wada' diuraikan oleh beliau, oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, diuraikan, dijelaskan satu hari satu malam jadi satu kitab. Kita ini belum pernah tuh satu hari satu malam duduk tulis dari satu kitab, belum pernah. Dan berapa lembar? 300 lebih lembar. 300 lembar lebih beliau tulis dalam waktu satu hari. Jadi satu kitab yang sangat bagus namanya Hajjatul Wada'. Nah, ini ulama hadis semuanya mulia. Dan kebanyakan ulama hadis itu dari ahli sunnah wal jamaah. Mereka paham betul hadis Nabi, bukan hanya isinya tapi sanad-sanadnya, asbabul wurudnya, nasikh dan mansukhnya dan seterusnya, mereka pahami itu. Kemuliaan ahli hadis yang pertama, mereka akan berada di saf yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat. Karena orang yang paling banyak salawat kepada Nabi adalah ulama-ulama hadis. Bagaimana tidak banyak? Setiap hadis yang mereka riwayatkan atau kitab hadis yang mereka baca, di situ secara otomatis mereka bersalawat kepada Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibaca ada salawat, tulisnya juga dapat fadilah. Mereka menulis hadis Nabi isinya salawat. Nama Nabi disebut. Yang dibahas ucapannya Nabi, yang dibahas perbuatannya Nabi, yang dibahas segala sesuatu berkaitan dengan Nabi. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi manusia yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya ada satu riwayat, bahkan ditulis dalam kitab khusus namanya Syarafu Ashabil Hadis. Jadi satu kitab kemuliaan ulama-ulama hadis, nama kitabnya. Ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 392 Hijriah. Di dalam kitab tersebut diriwayatkan satu hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kataba ismi fi kitabin lam yazal malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menulis namaku, kata Nabi, maka
malaikat senantiasa beristighfar kepada orang yang menulis namaku selama namaku masih tertulis di dalam kitab tersebut. Jadi mereka itu yang nulis hadis ribuan tahun yang lalu, selama ribuan tahun itu malaikat sibuk istighfar ke mereka karena nama Nabi mereka tuangkan dan mereka tulis dalam kitab dan kitabnya masih dibaca sampai saat ini. Nah, ini boleh kita gunakan di media sosial. Share salawat-salawat kepada Nabi. Makin dibaca oleh orang dengan jumlah yang banyak, makin besar pahala kita. Dapat istighfarnya malaikat. Kemuliaan ahli hadis yang pertama tadi dekat dengan Nabi. Nabi katakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi wa hassanahu, dan Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Agrabun nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dekat dengan Nabi di hari kiamat, aman. Di samping Nabi gak ada tuh matahari dekat, ya, sampai keringat. Tidak ada itu ketakutan di hari kiamat kalau dia sudah ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi dialah orang-orang pertama yang dapat syafaatnya Rasul karena paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bukan ulama hadis, tapi bisa kita masuk ke magom itu dengan cara apa? Perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulama hadis Nabi doakan secara khusus agar wajah mereka bercahaya di hari kiamat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Farubba muballagin au'a min sami'." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan cahaya kepada seseorang yang menghafal sabdaku, kemudian dia sampaikan sabdaku sebagaimana yang dia dengar. Nah, ulama yang paling banyak menghafal hadis adalah ulama hadis. Yang ketiga, ulama-ulama hadis disebut oleh Nabi sebagai khalifah-khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang dilahirkan tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa, Allahumma arham khulafa'ana, ya Allah berikanlah rahmat kepada khalifah-khalifah kami. Qila lahu ma khulafa'ukum ya Rasulullah, siapa khalifah-khalifahmu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa sunnati wa yu'allimunahan nas. Khalifah-khalifahku adalah orang-orang yang datang setelahku. Orang-orang yang datang setelahku dan dia meriwayatkan hadisku dan sunnahku dan dia ajarkan kepada manusia. Mereka itu adalah khalifah-khalifahku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemuliaan yang keempat dari ulama hadis, Nabi sudah menginformasikan bahwa ilmu agama Islam ini dia terjaga keasliannya itu berkat ulama-ulama hadis. Berkat ulama hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal yang lahir pada tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ilmu agama Islam ini akan senantiasa dijaga setiap generasi. Orang-orang yang menjagalah orang-orang yang terpercaya, yang adil, udulu. Siapa mereka orang-orang yang adil? Yaitu ulama-ulama hadis. Karena setiap informasi yang sampai kepada mereka atas nama Nabi Muhammad tidak mereka terima mentah-mentah, tapi mereka cari tahu ini sumbernya dari siapa, siapa orangnya yang menghafalnya, siapa yang meriwayatkannya. Dicari tahu satu persatu, ketahuan di situ ada yang tidak baik, maka ditolak hadis itu sebagai riwayat yang sahih. Jadi mereka yang menjaga ini agama. Dari siapa yang merusak? Nabi katakan yang merusak tiga.
Tiga golongan. Yang pertama, tahrifal ghalin, dari distorsi orang-orang ekstrim. Orang-orang ekstrim menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis Nabi, memahami nas Al-Quran, memahami hadis Nabi dengan akal mereka, akhirnya jadinya ekstrim. Ayat-ayat yang sifatnya secara teks seakan-akan keras, berperang, membunuh dan seterusnya, dipahami hanya sebatas itu. Inilah distorsi dari orang-orang ekstrim. Di abad pertama muncul mereka, namanya kaum Al-Khawarij. Kaum Al-Khawarij dikafirkan semua umat Islam yang tidak ikut dengan jalan mereka. Bahkan mereka berani mengeluarkan fatwa Imam Ali bin Abi Thalib itu sudah murtad. Padahal Imam Ali ini, mereka lihat Nabi saja tidak pernah, berjuang dengan Nabi tidak pernah, tapi berani mengkafirkan Imam Ali. Bukan hanya sampai di situ, sudah mengkafirkan, naik lagi ke level berikutnya, halal darahnya ditumpahkan. Makanya beliau dibunuh oleh orang Khawarij. Abdurrahman ibn Muljam al-Khariji dibunuh. Kenapa demikian? Karena dia mentakwilkan, menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak berlandaskan ilmu, tapi pemikiran sendiri, dan dia menjadi ekstrim karena tidak ada guru yang membimbingnya. Yang kedua, intihalal mubtilin, yaitu menjaga daripada orang-orang yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam, belajar agama Islam, tapi niatnya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Disebut dengan kaum orientalis. Ada kaum orientalis, mereka non-muslim tapi belajar ilmu agama Islam, tapi pada akhirnya banyak juga yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Niatnya awalnya itu, banyak dari mereka tujuannya belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tapi justru banyak yang masuk Islam. Nah, ini ulama hadis, mereka yang membentengi ini, menjaga sehingga hadis-hadis tidak dipalsukan dan tidak disalah artikan makna-maknanya. Ulama hadis yang tampil terkemuka meluruskan penjelasan-penjelasan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu doktor namanya As-Sayyid Mu'azzam Al-Husaini, doktor hadis. Beliau membuat kitab ta'liqat, komentar-komentar kitab berjudul Ma'rifah Ulumil Hadis karya Imam Al-Hakim. Beliau membela hadis Nabi di mana? Di Oxford, di Inggris. Beliau ngajar hadis di sana. Jadi profesor-profesor orientalis ketika ingin menjatuhkan hadis Nabi, beliau bantah dengan ilmu pengetahuan, dengan iptek, dengan ilmu hadis. Dibela hadis Nabi dan dijelaskan dengan baik dan benar. Di Oxford, Inggris. Yang ketiga, adanya ulama hadis untuk melindungi hadis ataupun tafsiran Al-Quran dari ta'wil al-jahilin, ta'wilan orang-orang tidak berilmu. Nah, ini juga berbahaya. Dia bukan musuh agama, dia bukan belajar niatnya menghancurkan Islam, dia bukan orang ekstrim, tapi ayat Al-Quran ditafsirkan seenaknya, seleranya dia. Ya, dia takwilkan itu ayat Al-Quran, dia takwilkan, dia tafsirkan hadis-hadis Nabi tanpa dasar ilmu, tapi dia lakukan itu sesuai seleranya, sesuai hawa nafsunya. Nah, ulama hadis tampil untuk menjaga dari tiga golongan ini.